Jadi poin penting dari materi kemarin adalah Bapak dan Ibu saum Ramadan itu dari subuh bukan memulai saum ya. Tapi menyempurnakan. Karena adzan maghrib itu adalah izin untuk makan, minum dan jima saja. Tidak untuk melepas semua aturan saum. Menahan amarah, menahan gibah, menahan ya akhlak-akhlak tercela, menahan pelanggaran hukum, fasad itu tetap harus dijaga meskipun di malam hari. Karena adzan subuh itu menghentikan makan minum jima, bukan memulai saum. Bapak dan Ibu saum itu 24 jam. Sama seperti saum Nabi ketika masih di Mekah dulu ya. Saumnya dari maghrib ke maghrib. Itu kemarin sudah dibahas. Jadi secara kuantitas jumlah hari dalam setahun ibadah saum yang wajib, minimal seorang Islam, seorang Muslim itu saum 36 hari. Karena dulu saum wajib itu sebulan 3 hari sebelum ada saum Ramadan. Maka setahun itu 12 bulan jadi 36 hari. Nah sekarang ada Ramadan hanya 30 hari. Maka Nabi menganjurkan untuk menambah 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 hari di bulan Syawal. Itu secara kuantitas, secara jumlah. Sekarang secara kualitas, itu yang tadi. Bahwa harus dipahami, saum itu menahan dari sesuatu yang membatalkan dan dari sesuatu yang tidak membatalkan, tapi bisa menghilangkan pahala. Yang membatalkan makan minum jima itu dibolehkan, dihalalkan di malam hari sampai fajar subuh. Sedangkan yang tidak membatalkan tapi mampu menghilangkan pahala saum, ini tidak ada yang menghalalkan. Harus tetap dijaga meskipun sudah malam hari gitu Pak. Jadi jangan sampai Bapak siangnya saum, malamnya merusak saum itu dengan akhlak yang tidak dijaga. Ya. Dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Saya paling aneh Pak kepada perempuan yang saum tapi tidak berkerudung, aneh ya tuh. Ya tidak pakai hijab, belum berkerudung tapi saum. Kita kumaha. Kan membuka aurat itu pelanggaran, itu fasad, pelanggaran hukum. Jadi ketika dia saum keluar rumah misalkan rambutnya kelihatan laki-laki yang bukan mahram, tidak halal, langsung hilang pahalanya. 1 orang, nanti 2 orang, 3 orang, banyak dalam 1 hari itu dia terlihat aurat. Tidak ada pahala saumnya itu. Ya. Mohon diberitahu kepada sesaudara kita yang perempuan belum berkerudung. Kasihan, dia menahan lapar, menahan haus, hoyong ngiring saum gitu Pak. Padahal saumnya tidak bernilai. Kenapa? Fasad, melanggar hukum karena tidak menutup aurat. Tidak ada wadahnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu secara kualitas sudah. Sekarang kalau saum kita sudah bagus, insya Allah secara jumlah maupun nilai, kuantitas dan kualitas, kita percaya diri untuk mencapai target, gitu ya. Target saum Allah sebutkan di ujung-ujung ayat perintah saum. Al-Baqarah 183 sampai 188 ini 6 ayat. Kata para ulama ahli tafsir, perhatikan ujung-ujung kalimatnya begitu ya. Apa nun? Bentar. Yes, turnuhun. Ya, turnuhun Bapak. Ayat 183 diakhiri dengan lafaz la'allakum tattaqun. Allah menyebut sifat takwa. 184 Allah sebut
di ujung ayatnya in kuntum ta'lamun, supaya kalian berilmu, ilmu. Jika kalian berilmu, jika kalian mengetahui bahwa saum itu baik. 185 la'alakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Artinya bertambah kualitas ibadah. 186 la'alahum yarsyudun, supaya kalian menjadi orang-orang yang rasyid, selalu dalam petunjuk Allah. 187 dan 188 ini disebut untuk yang kedua kali sifat takwa dan sifat ilmu. Karena itu dari 6 ayat, dari 6 ayat ini disebut 4 sifat ya. Takwa, ilmu, syukur, dan rusdun atau rasyid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 4 sifat ini adalah target utama pembinaan jiwa di bulan Ramadan. Kemarin sudah dibahas sedikit tentang jiwa ya. Bapak itu adalah jiwa, bahasa Qur'annya nafas, yang dibungkus dengan jasad ini, yang digerakkan oleh ruh. Kalau dalam proyektor ini jasad itu casing, ruh itu listrik. Kalau dicabut mati. Jiwa itu lensanya. Dia yang menentukan, dia yang memilih gambar apa yang akan ditampilkan. Jiwa kita ini, dia yang memilih mau taat atau maksiat. Dia yang akan merasakan sakitnya kematian. Makanya ayatnya berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Bukan kullu jasadin, bukan. Bukan kullu ruhin, bukan begitu. Kullu nafsin. Setiap jiwa. Dan dialah yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah di yaumul hisab. Kenapa memilih seperti itu? Nah, jiwa inilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, nanti di dalamnya ada aklun dan kolbun. Akal dan hati gitu Pak. Akal ini nanti kaitannya dengan ilmu ya. Ilmu yang Allah turunkan berdasarkan wahyu. Lalu ada hati yang akan mempengaruhi daripada pergerakan seseorang menentukan sikap. Nah, maka jiwa yang terdiri dari aklun dan kolbun itu, akal dan ilmu, ini harus dilatih. Kata para ulama, seperti bapak mengurus seekor kuda atau seekor unta yang dijadikan tunggangan. Kalau tidak dilatih nanti liar, begitu ya. Nanti jiwa itu bisa liar. Inilah manusia yang sebenarnya, jiwa. Bapak bukan jasad, karena jasad itu akan membusuk di dalam tanah. Bapak juga bukan ruh, karena ibu ruh itu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit, dan itu rahasia Allah. Bapak dan ibu yang sebenarnya adalah nafas jiwa. Jika kita ingin mencari data tentang jiwa dalam Quran, banyak. Ada nafsul amaroh, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainah. Jiwa apabila dipakai beribadah, dia bersih. Jika dipakai untuk berbuat dosa, dia semakin buruk dan kotor. Ya. Jiwa itu yang Allah hargai bagi kita, karena kita makhluk baru ciptaan Allah. Allah dulu sudah punya malaikat berwujud transen, goib, ruh, badannya ruh, dan memiliki akal, cerdas, tapi tidak punya hawa nafsu. Makanya malaikat diciptakan untuk taat saja begitu. Dan di bumi Allah sudah punya hayawan, hewan, binatang. Fisiknya itu fisik jisim atau jasad kasar, makhluk kasar. Kalau tadi makhluk halus, ini makhluk kasar. Dia tidak berakal. Dia hidup mengikuti insting saja yang Allah berikan. Itu hidayah. Hidayah kepada para binatang, insting, gorizoh. Tetapi dia memiliki hawa
nafsu, begitu. Dari dua makhluk ini diciptakanlah kolaborasi konsep yang baru yang melahirkan dua lagi makhluk yang baru. Dia berakal, dia berhawa nafsu. Ini bisa dipadukan, akal malaikat ya seperti malaikat dengan nafsu seperti binatang, bisa bersatu. Tapi wujudnya tidak bisa bersatu. Pilih apakah mau wujud ruh makhluk halus atau wujud makhluk kasar. Nah, yang satu dia berakal, berhawa nafsu, wujudnya makhluk halus, jin. Yang kedua berakal, berhawa nafsu, wujudnya makhluk kasar, bapak eta. Ibu juga, saya juga sama semua. Nah, karena itu manusia itu kalau di persentase memang lebih rendah ya daripada malaikat, daripada jin. Kita hanya secara kemampuan itu hanya lebih hebat dari binatang, itu pun dalam aspek akal. Kalau dalam aspek fisikal kalah ya. Tidak bisa berenang selama itu di dalam air seperti ikan, tidak bisa terbang seperti burung, tidak bisa berlari sekuat kuda. Tapi kita punya akal, yang dengan akal ini bisa menciptakan alat kapal selam yang hebat, bisa menyelam lebih hebat dari ikan. Bisa juga kita membuat pesawat terbang lebih cepat dari burung, dan bisa kita membuat kendaraan lebih cepat dari kuda. Mun bengsina teu seep eta gitu. Nah, berarti itu menunjukkan Bapak Ibu kita diciptakan bukan untuk itu. Bukan untuk berenang, bukan untuk berlari, bukan untuk terbang. Manusia diciptakan punya ahdun tersendiri, punya tujuan. Nabi SAW bersabda, "Kullun muyassarun lima khuliqalahu." Semuanya sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kenapa ikan seperti itu? Anatomi tubuhnya dimudahkan untuk apa dia diciptakan, untuk hidup di dalam air. Burung pun demikian, kuda pun demikian. Sehingga ketika manusia tidak bisa berenang, tidak bisa terbang, tidak bisa berlari sehebat para binatang, maka menunjukkan bahwa kita tidak diciptakan untuk itu. Lalu untuk apa kita diciptakan? Allah sebutkan dua makhluk baru ini diciptakan untuk beribadah. Makanya tidak ada manusia yang berat melaksanakan ibadah, itu tidak ada. Kata Nabi, "Inna dina yusrun." Agama itu mudah. Yang mempersulit justru manusianya. Tidak ada orang yang berat mengangkat tangan untuk melakukan takbiratul ihram. Tidak ada 1 kilo. Tapi nu latihan fitness, seberapa kilo Pak? 10 kilo. Wah kuat si eta. Pas adzan maghrib, Allahu Akbar, angkat fitness kene. Padahal Allah menginginkan dia untuk mengangkat tangan takbiratul ihram yang teu sakilo-kilo acan. Teu kuat si eta salat maghrib. Ari ngangkat 10 kilo? Kuat. Itu sudah menyalahi ahdun. Kalau olahraga itu menjadikan kita menjadikan penghalang bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, jadi mencapai 4 sifat ini Bapak Ibu itu mudah sebetulnya. Hanya kita yang mempersulit. Mencapai takwa, mencapai ilmu, meningkatkan syukur dan menjadi orang yang rasyid itu sudah dipermudah. Tidak ada orang yang kesulitan sebetulnya. Karena semuanya sudah ditentukan, sudah diberi kadar untuk apa dia diciptakan. Nah, berarti kita sekarang harus mengidentifikasi apa itu takwa, apa hubungannya dengan saum. Apa itu ilmu? Maksud di sini ilmu ini apa? Dan apa hubungannya dengan saum? Syukur, rusdun, rasyid itu apa? Dan apa hubungannya dengan saum? Karena Allah sudah menyediakan ibadah saum yang begitu hebat.
Ketika kita sudah sempurnakan kualitas dan kuantitasnya, mudah-mudahan kita bisa mencapai target ini. Inilah pulau tujuan apa yang Allah harapkan dari orang yang saum di bulan Ramadan. Karena itulah kenapa Rasulullah SAW dari tahun kedua di Madinah sampai beliau wafat kembali ke haribaan Allah SAW itu di tahun ke-10 hanya 9 kali saja melaksanakan saum Ramadan, tapi sudah pasti masuk surga Firdaus. Kenapa? Targetnya tercapai. Tapi kita Bapak Ibu, berapa puluh kali pun bahkan mungkin berapa ratus kali menamatkan saum di bulan Ramadan, tapi tidak kunjung mencapai target. Seolah kita menaiki kendaraan keliling-keliling saja tidak sampai tujuan, lalu balik lagi ke tempat semula. Saum Ramadan teh tos puluhan tahun banyak, tapi teu takwa-takwa. Ilmu sakitu-kituna, ibadah kitu-kitu kene, bujeng-bujeng kajantan jalmi rosid. Ini urutannya Pak. Allah sebutkan satu persatu, 183, 184, 185, syukur 186, sesuai urutannya. Kita ditekan untuk takwa dulu, takut kepada Allah, hati-hati. Baru dengan ketakwaan kita bisa mengundang ilmu, yang dengan ilmu itu kita tahu cara beribadah yang benar. Ketika kita sudah takwa dan soleh seperti ini, bisa mudah-mudahan bisa mengajukan proposal untuk menjadi orang yang rosyid. Jadi tidak bisa langsung minta rosyid, itu susah. Karena orang-orang yang termasuk kepada mursyidun, orang-orang yang rosyidun, itu setiap pilihannya, setiap langkah, setiap tindakannya selalu diridhoi Allah. Dan itu tidak mudah. Membutuhkan takwa, ilmu dan syukur dulu, gitu ya. Baik, kita mulai dengan takwa. Teu anu masihan cai teh. Satu, target takwa. Sok Pak, naon takwa teh Bu? Takwa itu apa? Apa bedanya dengan soleh? Pan definisina kitu-kitu kenenya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya gitu. Kalau bapak misalkan dan ibu hanya melaksanakan yang wajib saja, kemudian juga hanya meninggalkan yang haram saja, cukup tidak masuk surga? Jawabannya cukup. Tapi bukan surga paling tinggi gitu. Tak etama soleh. Cukup bapak melaksanakan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja. Tidak pernah tahu apa itu sunnah, makruh, mubah, tidak. Cukup tidak? Cukup Pak. Itu standar minimum seorang beriman, berislam. Ya, makanya diwajibkan ibadah itu, karena itu kalau tidak dilaksanakan tidak pantas kita disebut muslim. Makanya yang rukun Islam itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu kenapa diwajibkan? Karena kalau tidak dilakukan yang wajib itu tidak pantas Pak. Kita disebut hamba Allah itu. Teu sahadat-sahadat acan piraku. Ya, tidak ada pengakuan berarti di hati kita bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Tidak sholat 5 waktu, tidak sedekah zakat ya, yang wajib 2,5%, kemudian tidak saum Ramadan dan tidak ada keinginan untuk berangkat haji, itu bukan orang Islam atuh. Makanya diwajibkan itu standar minimum, minimal Bapak teh sigah kitu tah. Karena orang yang masih berat melaksanakan yang wajib ini, jangan harap bisa melaksanakan yang sunnah banyak. Sholat 5 waktu berat, bujeng-bujeng nggak sholat rawatib, tahiyatul masjid, syukurul wudu, sholat duha, apalagi tahajud, qiyamul lail, tidak mungkin. Saum Ramadan wae ripuh saya tak embung, tidak mau melaksanakan saum, kok mau Senin Kemis, ayamul bid, apalagi saum Daud mustahil. Nah, begitu juga zakat, begitu juga haji umroh, sama. Matak diwajibkeun teh Pak Bu, teu kitu-kitu teuing mah teu pantes disebat umat Islam. Nah, itu soleh. Melaksanakan yang wajib.
Kan ada orang Arab datang kepada Nabi bertanya, apa yang menjadikan aku masuk surga? Kata Nabi, antasyhada alla ilaha illallah. Kamu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqima sholata. Engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiya zakata. Zakat yang wajib. Wa tasuma Ramadana. Dan saum Ramadan. Ini perkara wajib semua ini. Maka disebut saum Ramadan kata Nabi. Bukan Senin Kamis, bukan yang lain. Wa tasuma Ramadana. Wa tu'tiya wa tahujjal baita. Man istata'a ilaihi sabila. Dan engkau berhaji jika mampu mengadakan perjalanan. Tadkhulunal jannata bisalam. Kau masuk surga dengan selamat tuh. Kalau untuk masuk surga standar minimum itu cukup ya. Belum berbicara tentang dosa ini. Karena dosalah yang menahan kita masuk surga. Pernah dengar Bapak Ibu kisah tentang seorang perempuan yang katanya pelacur, kemudian memberikan minum kepada seekor anjing, lalu Nabi menyebut amal itu bisa mengantarkannya kepada surga. Aneh tadi. Aneh tidak? Aneh pasti, kan pelacur. Bagaimana bisa seorang pelacur hanya memberi minum seekor anjing, dia masuk surga? Ini kita yang gagal fokus, Pak. Nabi itu sedang menyoroti aspek amal soleh. Nabi tidak sedang membicarakan aspek dosa. Kadar ukuran amal soleh sekecil itu, hanya sekedar memberi makan seekor anjing, cukup Allah hargai menjadi satu pahala yang bisa dikali lipatkan, bisa mengantarkan dia masuk surga, cukup. Ari dosa teu diobrolkeun dosa mah. Pelacur mah nya ka neraka heula atuh. Jadi Nabi sedang menyoroti aspek amal soleh yang Allah hargai sekecil itu, bahkan dari seorang pelacur tuh bisa masuk surga. Dosana keur teu diobrolkeun dosana mah nya pasti masuk neraka tuh. Karena kalau tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain di dalam Quran bahwa Allah melaknat seorang yang berzina, Allah mengharamkan itu. Tos. Lalu apa takwa itu? Nah, takwa ada beda sedikit nih Pak. Tapi yang sedikit ini katanya sulit. Nanti Bapak Ibu lihat sulit tidak? Kalau terasa sulit, nanti saya jelaskan motivasinya. Karena Allah memberikan motivasi, imbalan. Ini loh hadiahnya untuk orang yang berusaha untuk bertakwa. Luar biasa hadiahnya Pak. Jadi kita semangat meskipun terlihat sulit. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama ahli bahasa, menjelaskan bahwa takwa itu wasoro takwa fi ta'arufi syar'i, takwa dalam pengertian syariat, hifdzu syai'i amma yu'thamu wa dzalika bitarkil makhdhur, memelihara diri dari segala sesuatu yang dipandang dosa, wa yatimu dzalika, dengan cara meninggalkan perkara yang mahdzur, yang dilarang, wa yatimu dzalika bitarki ba'dil mubahat, dan takwa itu ditambah disempurnakan dengan meninggalkan sebagian perkara mubah. Pak, level ibadah takwa, dia melaksanakan wajib haram tidak usah dibicarakan, beres. Sunnah dilaksanakan, beres. Makruh ditinggalkan, beres. Yang mubah saja dipilih-pilih. Tidak serta-merta karena hukumnya mubah dia bebas melaksanakan, tidak. Orang bertakwa berhati-hati pada perkara mubah, perkara yang hukumnya boleh, seperti bermuamalah, makan, minum, berpakaian, berbicara, bergaul, kan itu boleh hukumnya. Orang bertakwa hati-hati di situ. Bapak Ibu pernah mendengar definisi takwa ini? Umar bin Khattab ketika bertanya, takwa itu adalah melewati jalan yang penuh duri dan kita berjalan hati-hati, pernah dengar? Ya. Itu jalan apa itu? Jalan yang penuh duri kita lewat berhati-hati itu jalan apa? Jalan yang haram. Hah?
Jalan haram bukan. Kalau jalan haram bukan harus berhati-hati, tapi lari menjauh. Makanya bapak kanu haram, hati-hati masuk ke diskotik, hati-hati. Hati-hati kumaha bapak sudah tenggelam itu. Segala katingali bakal keseret. Tidak, itu maksudnya adalah jalan mubah. Bukan jalan haram. Hati-hati pada perkara yang mubah. Duri itu apa? Duri itu adalah perkara mubah yang bisa menyeret kepada dosa. Berbicara hukumnya mubah, boleh. Tapi ada dosa berbicara, gibah misalkan. Ya, melihat hukumnya boleh, mubah. Tapi ada dosa melihat kan? Melihat sesuatu yang diharamkan. Mendengar, ya, makan, minum, semua perkara mubah itu bisa menyeret kepada dosa. Maka orang yang bertakwa berhati-hati kepada perkara yang mubah. Terus, kalau bapak dan ibu sudah berhasil, sok bapak ibu sudah berhasil atau belum? Saya yakin sudah lah ya. Wajib beres, haram beres, sunnah, makruh beres, mubah hati-hati. Takwa pak eta teh. Cirinya kata Ali bin Abu Thalib, orang yang bertakwa itu akan seperti ini hidupnya. Jadi kalau gaya hidup kita masih jauh dari gambaran yang disebutkan oleh Ali bin Abu Thalib, mungkin takwa kita belum bagus ya, masih di bawah begitu, masih dirintis. Kalau bapak dan ibu sudah pada puncak ketakwaan, hidupnya akan seperti ini kata Ali. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abu Thalib menjelaskan tentang hakikat takwa. Lihat orang bertakwa itu satu, dia al-khauf minal jalil. Takut kepada yang maha gagah, yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala. Takut pakai kata khauf. Bedakan dengan khosyah. Khosyah juga takut. Apa bedanya? Kata para ulama ahli bahasa, khauf itu takut berdasarkan ilmu. Dia paham bahaya apa yang sedang dihadapinya. Makanya dalam peperangan ada syariat sholat khaufnya. Sholat khauf berjamaah, nanti saf pertama ruku, saf kedua masih berdiri, berjaga-jaga. Nanti saf pertama berdiri, i'tidal, saf kedua baru ruku. Itu kan? Saf kedua i'tidal, saf pertama sujud. Kan itu ada sholat di dalam peperangan, namanya sholat khauf. Karena dalam keadaan takut kepada musuh yang kita sudah paham seperti apa bahayanya. Beda dengan khosyah. Kalau khosyah lebih ke perasaan pak, takutnya itu. Sieun kunaon? Sieun weh. Siga bapak sieun cucunguk. Ibunya sieun cucunguk mah. Ibu sieun cucunguk. Henteu cenah. Hebat ibunya. Jiji cenah. Siga bapak sieun naon? Sieun jurig. Siga aya nu sieun jurig. Kan tidak jelas itu apa bahayanya. Sugan cucunguk teh ngegel henteu. Nya. Sugan macok henteu. Ari kitu mah sieun kana orai jelas eta mah khauf. Ieu khosyah mah baper bawa perasaan. Nah, kepada Allah dia takut. Tidak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali hanya penilaian Allah. Artinya orang bertakwa mungkin tidak dia riya. Tidak mungkin ya. Karena dia tidak peduli pandangan manusia. Ini berat. Nomor hiji wae tos berat. So, Pak. Kalau kita masih menganggap penting penilaian sama manusia, penting tidak? Penting. Karena kita harus islahkan hablum minan nas. Tapi kalau sampai penilaian manusia lebih kita perhatikan daripada penilaian Allah, maka kita belum ada ketakutan kepada Allah. Orang bertakwa paling takut kepada Allah. Kenapa dia bisa berhati-hati pada perkara mubah? Takut. 2. Wal amalu bitanzil. Dia beramal hanya dengan yang diturunkan saja. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Agama itu mudah. Amalannya tidak banyak. Tidak, yang diajarkan Nabi itu tidak sulit.
tidak banyak manusia yang datang kemudian yang mempersulit itu. Karena Islam bukan agama ritual, Pak. Sehari semalam kita ritual terus, tidak. Islam itu agama peradaban, the way of life, gaya hidup. Jadi selain ritual-ritual ibadah rukun Islam, kita masih punya tugas yang lain. Tugas mengelola bumi, tugas membereskan masyarakat, menghentikan kriminal, memajukan ilmu pengetahuan, kaderisasi, ya, anak-anak muda membangun peradaban. Kalau bapak dan ibu hanya habis dengan ritual saja, atau apa bedanya dengan agama lain? Agama ritual, bapak ibu tidak akan bisa mengalahkan biksu di agama Buddha, terus tapak kuat atau Pak. Atau para biksu di agama Hindu, mereka lebih hebat ritualnya dari kita. Kenapa Islam tidak mengajarkan ritual seperti agama-agama itu? Karena Islam bukan agama ritual saja. Islam adalah agama peradaban. Kita ini diamanahi tidak hanya untuk soleh secara personal, tapi juga soleh secara komunal. Semua orang harus paham. Alam ini harus kita jaga. Itulah yang dimaksud dengan khalifatullah fil ardi. Menjadi khalifah Allah di muka bumi. Semua asmaul husna yang Allah miliki, 99 nama, itu diajarkan kepada kita, Pak, untuk kita amalkan. So ku bapangkenya di bumi pamirajin asmaul husna Allah naon wae. Itu manusia pun diberi sifat itu, Pak. Dan ada ayat yang memerintahkannya. Itulah maksud khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi. Kita ini merepresentasikan kekuasaan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Tugas kita masih banyak. 6.000 ayat Quran itu belum diamalkan semuanya. Bagaimana bisa agama Islam jadi agama ritual saja begitu? Ngarariung gitu. Bukan, ya. Wal amalu bitanzil, beramallah dengan hanya yang diturunkan. Hati-hati kepada amal-amal yang tidak diperintahkan. Karena konsep ibadah itu adalah mencari perintah, bukan mencari larangan. Mencari larangan itu konsep muamalah. Ibadah mah perintah. Sigah Nabi kemarin kita sudah jelaskan, Nabi di Mekah 13 tahun sudah bertemu bulan Ramadan, tapi belum ada saum Ramadan. Kenapa? Belum diperintah. Tidak iseng-iseng kreatif membuat sendiri. Nabi itu tidak mengatakan, wah Ramadan nih, enaknya saum nih. Ente. Setelah ada perintah baru bergerak. Tidak ada perintah, diam. Karena akan ditolak dan berdosa kalau beribadah semau kita. Al aslu fil ibadati mamnu, pokok asal ibadah itu tertolak. Bapak dan ibu mau beribadah kepada Allah seperti apa? Bakal ditolak, itu asalnya. Hatta yakuma dalilu ala amrihi, sampai ada dalil yang perintah. Pak, sholat. Tuh, ayo sholat. Subuh, 2 rakaat. Ya sudah 2 rakaat. Meskipun bapak masih seger, aing mah 7 seger kene, 7 rakaat. Kenapa Pak sholat 7 rakaat? Mana dalil yang melarang? Salah tuh, mana yang perintah? Kalau konsep melarang itu untuk muamalah, bapak makan, ibu minum, berpakaian, berbicara, silakan bebas. Al aslu fil muamalati al ibahah, pokok asal muamalah itu bebas. Kalau ibadah mamnu, tertolak, diam. Kalau muamalah bebas, silakan. Bapak mau makan apa? Bebas. Itu asalnya. Ibu mau minum apa? Bebas. Mau berpakaian seperti apa? Bebas. Hatta yakuma dalilu ala nahyihi, sampai ada dalil yang melarang. Pak, jangan makan babi, jangan makan darah bangkai sesembelihan bukan karena Allah, jangan makan dari akad-akad yang haram, jangan makan dengan tangan kiri, jangan makan berlebihan, kan begitu. Ibu, silakan minum bebas, jangan minum homer, jangan minum seperti unta, jangan minum dengan tangan kiri, jangan minum sambil berdiri, kan begitu. Itu jelas muamalah. Nabi tidak mengatakan minumlah kalian sambil duduk, tidak begitu. Nabi paham konsep, Nabi buat larangan. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil
berdiri itu. Bukan perintah duduk, bukan, tapi larangan untuk berdiri. Kenapa? Ini muamalah. Berpakaian bebas, jangan membuka aurat, jangan berpakaian dengan sombong, takabur, jangan juga menyerupai agama lain, tasyabuh. Tuh, jelas, wal amalu bitanzil. Kalau kita sudah bisa menjaga dua itu, maka hidup kita tenang sekali, karena hidup kita berada dalam batasan-batasan Allah. Yang ketiga, waridho bil qalil. Orang yang bertakwa itu ridho dengan pembagian yang sedikit. Sulit ini Pak, karena ini membahas tentang rizki. Rizki itu banyak, bukan hanya uang kan. Semua yang Allah berikan dalam kehidupan kita, semuanya, umur, jasad, kesehatan fisik, ilmu, ya, kenikmatan jasmani, kemudian waktu senggang, peluang amal soleh, itu rezeki semua. Pasangan, turunan, pekerjaan, jabatan, harta benda. Tuh, harta benda mah salah satu di antara bentuk rezeki. Apa lagi, hewan ternak, kebun, ya, semua itu rezeki. Sampai tempat tinggal, sampai lingkungan yang soleh, sahabat yang soleh, itu rezeki. Nikmat mana ketika Bapak tinggal di lingkungan yang soleh dengan lingkungan ahli maksiat. Capek hatenya. Punya tetangga soleh-soleh semua, aduh nikmat sekali Pak. Nikmat luar biasa. Ini tetangga kita tukang maksiat unggul, capek. Capek tuh? Capek atuh. Bapak ke masjid, ya nongkrong kan gitu. Bapak saum, boro-boro. Malam minggu, ararapel. Nu maksiat, nu mabok, nu judi, nu maling. Wah capek. Pindah Pak, ti lembur gitu mah. Tapi kalau satu kampung itu, satu komplek misalkan, ahli masjid semuanya, setiap hari bertemu di masjid. Kan nikmat itu Pak. Itu rezeki. Nah, bagaimana pembagian Allah itu ketika datang kepada kita dalam jumlah yang sedikit, kita ridho. Atau Allah berikan jumlah yang banyak dan kita keluarkan semampu kita di jalan Allah sehingga kita hanya menikmati sedikit. Itu takwa. Contoh takwa kepada harta nih. Lihat para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajmain. Apakah mereka orang kaya atau orang miskin? Kaya. Kayanya luar biasa, bukan miliarder lagi, bilioner, Pak. Sanes triliun deh bilion, ya. 1000 triliun, itu hartanya itu ribuan triliun. Makanya menebus hamba sahaya ratusan juta itu bawa cenah sakarung lah itu. Itu Pak. Itu emas dinar sakarung coke cana. Cetek itu Abu Bakar mah. Beungharna teu katulungan. Bapak Ibu mah kan katulungan keneh nya. Bapak Ibu ke beunghar tapi katulungan keneh Pan. Ieu mah teu katulungan. Ketika kita tahu dalam Islam harta itu memberatkan di timbangan di akhirat, betul? Harta memberatkan di yaumul hisab atau meringankan? Memberatkan. Karena akan dihisab, dihitung dari mana asalnya akadnya, di mana dipakai, kemana saja, ya. Itu memberatkan. Tapi aneh Pak, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kok mereka masuk surga tanpa dihisab? Terus? Pernah baca 10 sahabat yang dijanjikan surga tanpa hisaban? Ada 3 nama itu? Ada, padahal mereka kaya raya. Aneh banyak. Pan harta teh ngaberatkeun. Nah, ini kenapa? Muncul pertanyaan, kenapa kok orang yang banyak hartanya justru malah tidak dihisab? Arido bil qalil. Mereka itu orang-orang yang ridho dengan pembagian yang sedikit. Dia triliuner, bilioner, miliarder, tapi mengkonsumsi hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok. Hidupnya tidak royal begitu.
Justru harta yang banyak itu mereka arahkan kepada sabilillah. Sulit tidak? Sulit, karena ini sifat orang yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu sudah bersifat seperti itu, insya Allah ya itu orang yang bertakwa. Masih sulit, ya berarti kita masih merintis takwanya, begitu Pak. Karena rezeki itu, harta itu, kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Rezeki itu kalau diberi sedikit tidak cukup, apalagi banyak. Teti balik cenah Pak Ustad meureun, kalau diberi banyak teu cukup, komo saeutik begitunya. Henteu teti balik. Harta itu kalau diberi sedikit tidak cukup, apalagi banyak. Kenapa? Karena masalah bukan ada pada harta, tapi masalah ada pada jiwa kita yang rakus kepada harta. Diberi sedikit tidak cukup untuk mengatur mana kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat, dimakan semuanya. Ini masalah, ini bermasalah. Diberi banyak pun habis dimakan, moal. Contoh, punya uang 100.000, sok sedekahkeun, mau tidak? Jika Salman Al-Farisi 1/3 harta, Salman itu sedekahnya 1/3 harta. Kata Nabi, surga merindukan Salman. So kita punya harta misalkan uang 100.000, 1/3-nya kan hanya 33.000 Pak. Tapi karena pelit tidak mau mengeluarkan 33.000, makan semuanya harta itu. Apalagi diberi 1 miliar atau 1/3 dari 1 miliar 300 juta. Ngaluarkeun 30.000 wae si eta mah hese. Komo 300 juta moal mungkin. Kenapa? Masalahnya ada pada jiwa kita, bukan pada harta. Nah, itu arido bil qalil. 4, wal istidadu liyaumi rahil. Orang bertakwa selalu bersiap-siap untuk hari yang panjang, hari perjalanan panjang, hari akhirat. Jadi apa yang dilakukannya terus nyebrang ke akhirat, banyak nyebrang, pikirannya sudah nyebrang. So, berarti ini Pak, jadi takwa itu berhati-hati dalam beribadah kepada Allah, beres semuanya, dan memilah-milih perkara yang mubah. Cirinya orang yang sudah punya takwa ini 1, 2, 3, 4. Dia sangat takut kepada Allah, dia beramal hanya kepada rujukan yang diturunkan, wahyu. Dia ridho dengan pembagian yang sedikit, dan dia selalu bersiap-siap untuk hari akhirat. Pertanyaannya, ini susah atau mudah? Susah. Makanya Allah beri motivasi. Surat At-Tolak ayat 2-5. Tambah nanti Ali Imran 133. Di At-Tolak ada 4. Di ayat 2, 1, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa. Ini kok pakai kata kerja yattaqi, bukan kata kerja ittaqi, bukan. Bukan apa? Tako, bukan. Waman tako ya, atau waman ya. Wako ya. Ini fi'il madinya apa ya? Tako yattaqi, begitu kan? Jadi di sini pakai fi'il mudhari, Pak. Fi'il kata kerja sedang atau terus-menerus dilakukan. Yattaqi itu bukan fi'il madi, bukan kata kerja lampau yang sudah menjadi takwa, bukan begitu. Barang siapa yang sudah jadi takwa, atuh hese. Barang siapa yang sedang terus-menerus mengupayakan takwa. Jadi dari awal sudah merintis, sudah diberi hadiah oleh Allah. Siapa yang memberi fasilitas seperti itu, Pak? Di mana-mana ge hadiah malah muntos beres. Nya. Ini tidak, ini kita belum beres, masih merintis sudah diberi hadiah. Hebat maju kene, Pak. Tak acan finish. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhrajan. Barang siapa yang mengupayakan takwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Makhraj,
Makhraj huruf ning tempat keluar huruf aya dina ilmu tajwid. Di Arab aya exit, exite di Arab mah makhraj. Mun di urang pintu darurat. Mun di Malaysia pintu kecemasan. Di Arab mah makhraj, tempat keluar. Jadi barang siapa yang mengupayakan takwa, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Berarti kalau Bapak Ibu sedang punya masalah, ingin cepat selesai, ingin cepat mendapat solusi, tingkatkan ketakwaan tuh. 2. At-Tolak ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rizki, ditambah rizki dari arah yang tidak disangka. Jugu-jugu. Nah, ini saya mau tahadus binikmah, menyebutkan nikmat Allah. Kemarin ada jamaah duka kumahnya iseng-iseng, duka siganu iseng, Mbak. Pak Ustadz, mau ikut nggak? Kita ini mau itikaf di Masjidul Haram. Pak Ustadz mau ikut? Sini mana paspornya? Ngahulang kan ya canggah jawab. Mau ikut nggak? Nya mau atau coba? Insya Allah. Sedang diurus sekarang di travel paspor. Jadi insya Allah bulan ini, Ramadan ini 10 hari terakhir saya ada di Mekah, Pak. Insya Allah saya mohon doa kepada Bapak Ibu semoga dilancarkan semuanya. Ya, amin. Dan Bapak Ibu pun bisa menyusul, ya, itikaf di Masjidul Haram. Ya, jadi saya betul-betul memohon doa kepada Ibu dan Bapak yang saroleh tarakwa, ya. Karena kabar terakhir itu ongkos buat ustadz yang membimbing nanti belum genap begitu. Sedang dikumpulkan oleh mereka jamaah keun lah nya urang mah ngadoa we gitu Pak. Ya Pak, insyaallah itikaf Pak di Masjid Haram. Cek Bapak teh tong boro itikaf Bapak mah domba kap ge hayu. Sanes turnamen tarkam, domba kap menang domba, itikaf menang itik, sanes kitu. Itikaf. Ini hadiah bagi yang mengupayakan takwa nomor 2. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah bertakwa, tidak Pak ya. Kan pakai fi'il mudhari yang mengupayakan. Jadi saya pun sama-sama sedang mengupayakan. Mungkin saya di bawah Bapak standar takwanya kan. Ya. Nah, 3 At-Tolak ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusron. Siapa yang mengupayakan takwa, Allah jadikan pada setiap urusannya kemudahan. Masih ingat tadi yang nomor 1, makhraj, jalan keluar, solusi. Bisa jadi solusinya sulit. Contoh misalkan ada orang punya penyakit, kata dokter, Pak ini sembuh bisa tapi harus operasi. Itu kan solusi tapi sulit. Di nomor 3 ini kesulitan itu hilang. Bapak yang sakit ini berbicara dengan teman-temannya, dengan siapa tetangga, lalu ada yang ngasih tahu, Pak cobian gerak ku diseduh dicoba berapa hari berapa pekan sembuh. Tuh mudah ya, solusinya mudah, yusron, kemudahan. 4 wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang takwa kepada Allah dihapus baginya semua dosa-dosanya, wa yu'dzim lahu ajron, dan ditambah dengan pahala besar. Dosanya dihalangi, dihapus, ditambah, diganti dengan pahala besar. Kenapa di sini pakai kalimat yukafir? Kafaro yukafiru itu artinya menghalangi. Kalau Allah bilang qul ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir, maksudnya wahai orang yang menghalangi diri dari Allah. Itu sopan tidak? Sudah sangat sopan. Abu Jahal, Abu Lahab, ya dulu orang Arab, paham bahasa Arab, disebut kafir tidak protes. Naon sopan. Ini ada orang Indonesia ngerti bahasa Arab juga kagak, tiba-tiba jangan bilang kafir, ganti dengan non muslim. Beleguk non muslim naon sok? Non teh tidak, muslim teh selamat, teh salamet non muslim. Mending mana? Mending orang yang menghalangi diri dari Allah, mending teh salamet. Pak,
sok aya wae di urang mah. Yukafir itu dihalangi. Berarti hilang tidak sebetulnya dosanya? Tidak, hanya dihapus, dihalangi saja. Kenapa tidak dihilangkan saja begitu? Karena dosa itu kalau diulangi, dikotret, digabung dengan dosa yang masa lalu. Contohnya ayat tukang mabok, taubat, ya Allah abdi taubat, dolim selama ini saya tidak mau mabok lagi. Sudah dihalangi itu dari dosanya. Besok lusa dia mabok lagi, buka deui ku Allah. Dosanya itu komplit dari sejak awal dia mabok, ada lagi, aktif lagi begitu. Makanya disebut tobat sambal. Ongko seuah lada tapi colek deui. Lada cenah colek deui. Lada, ongko lada tapi teu kapok. Makanya yang kapok, yang tidak mengulangi disebut taubatan nasuha. Itu mah tobat yang benar-benar, itu yukafir, gitu ya. Terakhir, wasari'u ila magfirati mirabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini Ali Imran 133. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Tuh 5 tah. Bonus untuk orang yang mengupayakan takwa. Tadi kata bapak dan ibu takwanya berat. Meskipun berat, dengan ada 5 motivasi ini kita jadi semangat. Gitu Pak. Ya. Nah, tos tah kabayangnya takwa mah sigah kitu. Sekarang apa hubungannya saum dengan takwa? Kalau tadi takwa itu adalah menjaga diri berhati-hati kepada perkara mubah, maka saum mendidik kita, memaksa kita untuk hati-hati kepada perkara yang mubah atuh. Ibu itu sendirian di rumah, tidak ada siapa-siapa, ada makanan, makan hukumnya mubah. Tapi karena sedang saum Ramadan, berani tidak makan. Padahal tidak ada orang lihat, tidak berani, ya. Itu saum memaksa kita hati-hati kepada perkara mubah. Mudah-mudahan sikap hati-hati ini terbawa di luar bulan Ramadan. Bapak ngobrol hukumnya mubah. Ini ada teman sedang ngobrol, ngiringan ngobrol. Ternyata sedang bergibah. Nah, karena Bapak ingat, nuju saum, sieun Nah, gitu kan? Saum memaksa Bapak untuk berhati-hati kepada pembicaraan yang hukumnya mubah tuh. Saum. Makanya Allah tidak butuh kepada orang yang saum tapi tidak menjaga akhlak. Sudah dibahas kemarin ya. Tos tak itu Pak, 1 takwa. Surga nih. Saya cepat ya. Cepatlah. 1 menit beres ya. Ilmu. Apa hubungannya ilmu di bulan Ramadan? Lihat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut, ramah. Nabi itu tidak pernah bahkan menaikkan suara. Tara nyentak batur. Nabi pernah menyuruh Anas bin Malik, khodim, pembantu di rumah Nabi. Bukan budak, bukan, merdeka ini Anas. Nas, tolong, wahai Unes teh Anas kecil, itu panggilan sayang. Tolong ambilkan sesuatu di rumah siapa begitu. Anas keluar, di luar ada teman-temannya tuh. Anak kecil maklum banyak ketemu teman, jadi main. Nabi menunggu di rumah, kemana si Anas tuh? Pas Nabi keluar dilihat Anas sedang bermain, kira-kira pami bapak kumaha? Molotot. Sia teh dicitah teh gitunya. Kan bapak sok gitu. Jang, cebor kembang. Cek si Ujang teh. Naon bapak, pan di luar teh hujan. Sia mah dititah teh, make payung atuh. Tuluy cebor kembangna. Eta mah bapak nu liurna. Nabi tidak marah Pak. Nabi hanya mengatakan, ya Unes, hei Anas, Anas kecil. Bukankah sebaiknya kau ambil dulu barang lalu bermain? Cana heula atuh ke ameng. Kitu Nabi mah Pak. Lembut kesehariannya. Dan kelembutannya itu menjadi-jadi di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas. Nabi itu orang yang paling lembut,
Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kelembutannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan. Kenapa? Ini kaitan dengan ilmu ini. Hina yalqahu Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril menghampirinya, mendatanginya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin, dan Jibril menghampiri Nabi pada setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan mah Jibril sudah pasti datang di malam hari. Tuh senang sekali Nabi. Karena banyak yang ingin ditanyakan. Karena malaikat Jibril itu tidak bisa dipanggil oleh Nabi Muhammad, suka di WhatsApp, Bril, gitu ente. Jibril datang kalau Allah perintah. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca Sababun Nuzul surah Al-Kahfi, Nabi pernah ditantang menjawab 3 pertanyaan oleh orang musyrikin Mekah. Nabi bilang, "Sa'ajibu godan, aku akan jawab besok." Nabi tidak menyebut insya Allah. Dikiranya besok Jibril akan datang, ternyata dibiarkan sampai 15 hari. Genjeleng teu. Genjeleng atuh sama kanaon al-amin si jujur. Ayeuna ngawadul, itu berat bagi Nabi. Sampai ketika Jibril datang setelah 15 hari, mun bahasa urang mah, Jibril kemana wae, gitu cek Nabi. Lalu Jibril hanya membacakan ayat yang isinya malaikat itu hanya menaati perintah Allah. Dan tidak punya hawa nafsu kan. Untuk Jibril tadi di langit teh, aduh itu Muhammad karunia atuh ya Allah, ente. Ya, hanya akal saja. Malaikat itu tidak berbuat dosa, tidak melanggar. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berharap manusia ini soleh semuanya. Karena yang soleh semuanya Allah sudah punya. Itulah malaikat. Nah, hanya cenah ku Allah teh bet aya setan, aya iblis, mun diicalkeun mah urang teh soleh sadayana. Henteu kitu, Pak. Karena setan bukan hanya dari golongan jin, tapi juga golongan manusia. Aya nu haroream ibadah tah ngajak ka Bapak setan teh. Tos Jibril datang tiap malam untuk apa? Fayudari suhul Quran, untuk mendaras Quran. Jibril beritahu posisi-posisi ayat. Kan dari Ramadan ke Ramadan wahyu turun tah. Turun acaknya. Acak 1 tahun, Pak. Nabi hanya menghafal secara acak. Surat itu turun surat itu. 1 tahun teh. Ku Jibril tadi wartosan ayeuna. Diberitahu Muhammad ini ayat masuk ke surat ini. Surat ini posisinya setelah surat ini. Begitu. Nanti Nabi suruh sahabat catat besoknya. Jadilah nanti mushaf yang Bapak Ibu baca sekarang. Dari pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran gitunya. An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, atau terus. Itu adalah Jibril yang memberitahukan posisinya. Karena Nabi tidak menerima dari urutan itu kan. Nabi mah kan teu tina Fatihah heula. Nampina Al-Alaq heula, Iqra bismi rabbikal hadi. Eta ge 5 ayat. Ayat ke-6-nya nanti setelah 10 tahun diselang dulu surat yang lain. Maruk teu lieur Bapak. Setelah Al-Alaq, Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu Al-Mujammil, lalu Al-Mudassir, lalu Al-Fatihah itu kelima Al-Fatihah itu. Nanti Al-Lahab, At-Takwir, Al-Lail, urutannya beda. Kami para santri di Ibnu Hajar, di pesantren saya di Ciwastra, Buah Batu, itu ada jurusan tafsir Quran, ulumul Quran, diajarkan oleh guru kami Al-Ustad Amin Mukhtar. Ada tartib nuzul, Quran berdasarkan urutan turun. Nah, nya. Tuh, Nabi dan Jibril yudarisuhul Quran, mendaras Al-Quran. Tos. Gitu Pak, kaitan ilmu. Jadi Nabi pun bertambah ilmu di bulan Ramadan. Apakah di kita sekarang bertambah ilmu? Insya Allah banyak. Bulan Ramadan, bulan kajian, kajian di mana-mana banyak. Pada subuh aya, kajian duha aya. Pada lohor aya Pak di Nusanesma. Pada asar pan ieu nuju. Engke taraweh geus ngaji deui we. Setelah taraweh Bapak teh tadarus deui itu. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Ilmi. Bulan Ramadan, bulan Quran, bulan ilmu. Tos lah, kitu we sederhananya. 3 syukur. Syukur itu tadi sudah dibahas sedikit tentang rezeki, tinggal langsung meluruskan apa itu syukur. Nah, ini bentuk rezeki yang tadi kita sebutkan. Maka kecerdasan mengelola semua rezeki ini
dalam koridor menyembah Allah, itulah syukur. Jadi syukur itu adalah menggunakan seluruh fasilitas hidup dari Allah untuk menyembah Allah. Artinya rukun Islam, semua ibadah itu syukur. Makanya doanya seperti ini. Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, semoga aku bisa bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, wa an a'mala sholihan. Dan juga supaya bisa beramal soleh, itu syukur. Jadi syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah saja. Nih ada orang minum bir Homer, seruput, alhamdulillah. Kemata? Apakah dia makhluk bersyukur? Nah, gitunya. Ada maling dikejar warga, lalu lolos, cek maling teh, alhamdulillah. Ada maling, makhluk yang bersyukur? Apa sidik maling? Ada warung remang-remang, digerebek Satpol PP, pemilik warungnya diwawancara, Bu, bagaimana di sini Sabtu Minggu? Alhamdulillah rame. Alhamdulillah rame. Nu marabok kungkul atuh. Jadi ucapan alhamdulillah itu memang salah satu bentuk syukur, tapi syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah. Semua yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat, itulah syukur. Berarti seluruh ibadahnya syukur itu. Bapak membaca Quran, syahadat, baca Quran itu syukur bukan? Syukur. Bapak sholat, syukur bukan? Syukur. Sholatnya bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Dilihat dari menggunakan nikmat Allah untuk beribadah, sholatnya syukur. Dilihat dari mengingat Allah yang mengurusi kita semua, sholatnya dzikir. Dilihat dari cocoknya dengan aturan yang diberikan, sholatnya harus begini begitu. Dilihat ikhlas, cocok dengan aturan. Dilihat dari konsisten, konsekuen, melaksanakannya tanpa henti, sebat sabarnya. Dilihat dari mengikuti Nabi untuk menyambungkan diri kepada surganya Allah, itu silaturahim. Jadi sholat itu bisa disebut syukur, dzikir, sabar, ikhlas, silaturahim, sholat itu. Semua ibadah, saum juga sama, sedekah juga sama, haji umrah sama. Jadi di bulan Ramadan semua ibadah dinaikkan levelnya. Betul? Rukun Islam, syahadat, ibadah lisan, dinaikkan tidak? Dinaikkan. Apa yang wajib syahadat, yang sunnah apa? Baca Quran. Ayat di Ramadan tadi kan syahrul Qurannya dinaikkan. Salat, ada salat tarawih, salat malam yang disegerakan supaya orang awam bisa latihan salat malam. Keun we engke deui bangun tengah malam nama da berat, minimal kenal salatna ya. Ya. Salatnya itu juga. Disebut qiyamul lail, kalau dilakukan sebelum tidur qiyamul lail, setelah tidur tahajud. Dilihat dari segi rakaat, ganjil, witir. Dilakukan di bulan Ramadan, tarawih, eta keneh salatna mah. Jadi bade disebat comro, misro, kicimpring, katimus, colenak, sampe keneh. Nuku bapa dilaksanakan taraweh teh pamitos rengse 11, itu sudah mewakili, sudah gugur semua kewajiban sholat malam. Tekeda tahajud deui. Pan tahajud teh sholat nu eta ngan engke bangun tidur gitu. Tahajadaya tahajudan itu artinya bangun tidur. Muni gaya ibu teh update status, alhamdulillah udah tahajud. Tahajud teh hudang sare. Hayam we tahajud atuh. Nyapan hayam hudang. Sok Pak, sok aneh-aneh wae. Pak Ustaz cenah kumaha ibu teh tos tarawih engke wengi tiasa tahajud. Atuh overdosis. Mun bade salat nu sanes we. Salat syukrul wudu silahkan. Dan masih banyak amalan lain, tidak usah kekeh hayang nambahan salat geura. Nya, masih bisa baca Quran, bisa beristighfar, berzikir, berdoa di waktu sahur itu kan mustajab. Tos, ayeuna naon deui saum. Saum dinaikkan, tentu saja kita tiap hari dipaksa untuk saum. Zakat, aya ke zakat fitri tah di akhir Ramadan harus dikeluarkan. Tuh, dilatih semuanya. Haji, umroh, dilatih tuh. Dilatih naon? Itikaf nu tadi. Meninggalkan kesibukan duniawi untuk ibadah di rumah
Allah, kan eta teh ngalatih haji jeung umroh. Itikaf sate acan ka Masjidil Haram, cik ka Masjid Baitul Muttaqin heula, gitunya. Tuh dilatih semuanya, ditingkatkan ya. Syukur ya. Tos. Rosid, terakhir sebagai penutup. Sebelum tanya jawab, saya bertanya, Bapak menjawab. Rosid, Surah Al-Baqarah 186. Aneh ini ayat kok nyempil di rangkaian ayat saum. 183 kutiba alaikumusiyamnya. 184 ayaman ma'dudat tentang saum. 185 syahrul Ramadan tentang saum. 186 kok tentang doa ini. Nanti 187 saum lagi. Uhilalakum lailatas syiyam. Kok ini terselip begitu Pak? Di rangkaian saum, apakah ini kebetulan? Jawabannya bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan dalam Quran. Semuanya by design, direncanakan, bukan by accident. Allah berfirman, Pak, Bu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, jawablah, maka aku ini dekat. Cek Bapak tadi mana Allah tanya? Caket, Pak. Ujibu da'wata, aku akan mengijabah setiap doa. Adai idza da'ani, dari seorang yang berdoa apabila berdoa kepada aku. Ini kan firman Allahnya. Aku akan mengijabah setiap doa yang dipanjatkan kepadaku. Maknya bohong. Tapi Bapak Ibu sampai sekarang misalkan berdoa belum kunjung dikabulkan, kumatu. Mungkin bilih ya mah, bisa jadi Bapak Ibu lupa kalimat setelahnya. Kalau mau diijabah doa, falyastajibuli, kata Allah. Ijabah dulu permintaanku. Atuh sok pinter kodek Bapak mah. Ari ka Allah nyungkeun kira. Ari Allah nyungkeun hari-hari. Mungkin tidak orang yang tidak pernah sholat, tidak tahu cara berwudu, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah dikabul moal. Moal tuh. Falyastajibuli, ijabah dulu permintaanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, lalu percayalah kepadaku. La'allahum yarsudun, supaya kamu mendapat petunjuk. Inilah rahasia doa. Kenapa belum dikabulkan? Mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan. Seperti bapak punya anak, ibu punya cucu, punya anak sedang sakit, lalu merengek-rengek minta es krim. Mau dibelikan tidak? Kan bapak sayang. Sayang tuh Pak. Belikan atuh. Dibelikan ya? Dibelikan. Tapi kapan? Nah, tidak sekarang, nanti setelah sembuh. Tak kitu urang oge. Urang teh ngadoa ka Allah teu dikabulkeun wae eta teh urang teh saur Allah nuju gering. Matak ditahan. Naon cek bapak teh, ya Allah abi oyong beunghar, usaha sing maju sing beunghar. Cek Allah teh lamun beunghar bapak hilap ka masjid. Dinanti dulu supaya bapak sembuh penyakitnya baru diberi. Itu satu. Dua, bisa juga ditahan ya, tidak dikabulkan sekarang tapi diberikan nanti di akhirat sebagai pahala besar. Dan setiap orang yang menerima pahala doa, dia menyesal kenapa tidak lebih banyak berdoa. Makanya doa itu bukan masalah dikabul atau tidak dikabul. Tapi berdoa itu adalah adab kita sebagai seorang hamba Allah. Makanya tengah doa ke Allah. Makanya kata Umar bin Khattab, bukannya aku takut kalau doaku tidak diijabah, tapi aku takut kalau aku berhenti berdoa. Itu pada diijabah bade moal, itu mah Allah lebih tahu kebaikan untuk kita. Ngadoa mah teras. Tos. Rosid. Jadi untuk jadi orang rosid itu selalu dalam petunjuk Allah. Rosid teh lawan kata goyun. Qad tabayyana rusdu minal goy. Ta eta kan disandingkeun ku Allah. Qad tabayyana rusdu minal goy. Lawan dari kesesatan, ya petunjuk. Bagaimana caranya Bapak menjadi seorang yang selalu dalam petunjuk? Jawabannya harus rajin berdoa. Dan itu sudah kita lakukan setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Masalah dikabulkan atau tidak itu aku mangkewe berat. Karena Bapak harus benar dulu takwanya, ilmunya, syukurnya, ibadahnya, begitu ya.
Tos, apakah saum itu meningkatkan doa untuk jadi orang rasyid? Ya. Tah sahur Nabi, Pak. Innali soimi inda fitrihi dakwatan maturodu. Sesungguhnya bagi yang saum ketika berbuka ada doa yang tidak mungkin ditolak. Alias bakal diijabah. Berarti ketika berbuka itu tong wakal langsung diselegemkan banyak. Batalan heula, lalu berdoa itu saatul ijabah. Hebatnya. Toslah. Doa Nabi ketika saum apa? Dhahabadu ma'u wa batalatil urqu wa sabatal ajr. Insyaallah mau dibaca sebelum membatalkan saum, sebelum minum atau sesudahnya tidak jadi masalah ya. Tidak dipermasalahkan. Ini hadis sahih menurut riwayat Imam Ad-Darqutni, juga penilaian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Albani, ini semuanya ahli hadis. Ulama-ulama ahli hadis menyebut bahwa dhahabadu ma'u wa batalatil urqu wa sabatal ajr itu adalah doa Rasulullah SAW. Bagaimana kalau bapak dan ibu punya doa yang lain? Allahumma lakasumtu gitunya. Kumata. Pada dasarnya berdoa itu bebas redaksinya. Tapi kalau kita mau menggunakan redaksi doa yang digunakan oleh Nabi, itu harus memakai riwayat yang sahih. Allahumma lakasumtu itu tidak sahih, tidak ditemukan riwayat siapa. Berarti kalau bapak mau menggunakan doa itu, jangan ada keyakinan di dalam hati bahwa itu doa Nabi, bukan. Eta mah bebas we, teu nanaon. Tapi lamun kita mengajarkan ini loh doa Nabi Allahumma lakasumtu, itu salah. Itu ya. Tapi kalau mau berdoa dengan redaksi itu boleh tidak? Pada dasarnya hukum doa itu bebas redaksi. Silahkan saja. Tapi lebih baik kita menggunakan redaksi yang dicontohkan oleh Nabi kan gitu Pak. Karena ini sunnahnya. Dhahabadu ma'u wabtalatil urqu wa sabatal ajru insyaallah. Kumacan ibu lamun nuju batal. Tos saum dugi ka setengah genep, aya tamunya ti Ciberem. Kena head. Ngadoa ieu tong. Tong da teu cios pan saumna ge. Paling oge ngadoana dhahabadu ma'u wabtalatil urqu wala sabatal ajru. Telah hilang dahagaku, telah basah tenggorokanku, tidak ditetapkan pahalaku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tosnya, maka inilah saum dan kekuatan umat. Kalau orang-orang yang saum itu bisa meraih takwa, ilmu, syukur, rusdun, bayangkan seperti apa masyarakatnya. Secara personal, takwa menjadikan level tertinggi seorang mukmin. Ilmu ya menjadikan seseorang paham kepada Al-Quran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Syukur secara personal benar mengelola rezeki sehingga bertambah nikmatnya. Lain syakartum la'azidanakum, ibadahnya bagus. Rusdun, tindakan seorang itu sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu kalau 4 sifat ini dimiliki secara komunal, secara kolektif, bermasyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat bertakwa, sumber daya manusia yang hebat. Ya, ilmu masyarakat ini semuanya paham Quran, akan menghasilkan imamah, kepemimpinan, dan imaroh, hukum-hukum, kan akan mengangkat pemimpin, membuat undang-undang hebat itu, membangun peradaban. Ya, syukur membukakan rahmat dari langit secara komunal, semuanya bersyukur. Dan rusdun selalu dalam petunjuk Allah, semuanya begitu menjadi orang rasyid, maka peradabannya akan menjadi peradaban yang diberkahi, tersambung antara kerajaan bumi dan kerajaan langit seperti di zaman para nabi. Dan sebagai penutup, ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu, bayangkan Indonesianya, penduduk negeri itu kata Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa semuanya. Nih, sudah hebatnya. Lafatahna alaihim, kami bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Hebat, banyak. Tanahnya berkah, hujannya berkah, pepohonan tumbuh berkah,
masyarakatnya berkah, menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang gemah ripah, repeh rapih gitunya, gemah ripah loh jinawi. Ya. Indonesia ini jadi negara yang subur makmur. Bukan jadi Islam Nusantara. Teu aya Islam Nusantara mah ayat sabaraha sok? Ayat teh dina ayat sabaraha? Indonesia jadi Islam Nusantara tidak ada. Aya ge Indonesia mah Islam Nusangsara. Aya eta mah. Ya, ripuh urang mah nya. Ti luhur didedet, ti handap didedet, didengkek, ti sisi, ti gigir. Islam Nusangsara. Nuh, ini Bapak Ibu janji Allah. Jadi inilah saum dan kekuatan umat. Ya, dengan saumnya beres akan menghasilkan berbagai macam kekuatan. Itulah kenapa kalau kita membaca sejarah dari sejak zaman para nabi terdahulu, umat-umatnya kuat-kuat. Nabi Nuhnya dina perahu itu setahun atuh Pak jeung binatang. Nabi Musa dikejar pasukan elit menyeberang lautan. Luar biasa. Ya. Nabi Isa, ya. Nabi siapa lagi? Bahkan yang paling hebat itu Nabi Ayubnya, kesabarannya luar biasa. Ya, para nabi itu kenapa hebat-hebat? Karena mereka memiliki 4 sifat tadi ya, yang semuanya bisa dilatih dengan ibadah saum. Kan sudah dibahas kemarin bahwa saum itu sudah dilaksanakan sejak zaman dari dulu. Karena itu Allah berfirman kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuh, saum sudah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, sekian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi lagi. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami pidoananya Kang Hajinya doakeun.